ke-80. Bab 80, Senjata Raja, Zirah Roh Lunak. Persaingan antar alam raja. Harta karun yang akan dilelang selanjutnya pasti sudah ditunggu lama oleh semua senior. Chu Wangqing tersenyum tenang. Mendengar kata-kata Chu Wangqing, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Menatap Chu Wangqing penuh harap, dapatkah dikatakan? Harta karun selanjutnya yang akan dilelang adalah senjata raja. Lantai kedua. Yan Min dan Han Xinlan keduanya tampak terkejut. Xiao Muran, yang mewakili sekte Yuan, matanya juga berbinar dan bersemangat untuk mencoba. Hu Yun berdiri perlahan, dengan sedikit rasa panas di matanya. Apakah akhirnya datang? Senjata raja. Dibandingkan dengan Juan Su dan senjata raja ini jelas lebih menarik bagi 3 ahli alam raja. Jika mereka bisa mendapatkan senjata raja ini, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Selain itu, senjata raja sangat langka, dan bahkan jika kita melihat seluruh dinastian, hanya ada 10 di antaranya. Satu gerakan acak saja sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di seluruh dinastian. Jika berita pelelangan senjata raja tidak datang dari Northern Wasteland, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam lelang ini, akan ada lebih banyak lagi. Akan ada orang yang lebih kuat di King Realm. Bisakah King Weapon muncul di Northern Wasteland? Ini sangat konyol sehingga sebagian besar ahli alam raja tidak akan menganggapnya serius, dan bahkan jika mereka menyelidikinya, mereka hanya akan mengirim murid-murid mereka ke sini. Ini sebenarnya kesempatan bagi mereka bertiga. Ada lebih sedikit orang kuat yang datang ke alam raja, jadi secara alami persaingannya akan jauh lebih sedikit. Suara mendesing. Ketiga ahli alam raja saling berpandangan. Ada ketakutan dan niat bertarung di matanya. Tampaknya, tidak seorang pun dari ketiganya akan melepaskan senjata raja ini dengan mudah. Di luar lapangan, para ahli Void Shattering Realm jauh lebih tenang kali ini. Karena mereka juga mengerti. Mereka tidak dapat terlibat dalam pelelangan senjata raja. Siapakah yang dapat bersaing dengan ketiga pembangkit tenaga King Realm ini? Chu Wangqing tidak berniat menjual. Dengan satu gerakan tangan kosong, sepotong baju besi emas mendarat di panggung pelelangan. Ini adalah senjata raja tingkat rendah, pelindung roh lembut. Pertahanannya sangat kuat. Pencapaian dasar alam raja hanya dapat meninggalkan satu kaitan padanya, yang dapat memblokir setidaknya 3 gerakan pencapaian agung alam raja. Chu Wangqing berbicara dengan fasih. Tentu saja, dia baru mengetahui berita ini setelah Zhao Xian menuliskannya di kertas dan menempelkannya di baju zirah roh lunak. Begitu Chu Wangqing mengucapkan kata-kata ini, banyak sekali orang yang menarik napas. Ya ampun, kau mampu menahan 3 jurus dari alam raja yang agung. Kalau itu alam raja yang agung, setidaknya itu adalah alam raja lapisan ke-7, kan? Menakutkan sekali. Apakah ini senjata raja? Ini hanyalah senjata raja tingkat bumi. Jika ini adalah senjata raja tingkat tinggi atau bahkan tingkat atas, apa gunanya? Takjub. Bahkan banyak orang kuat di alam kekosongan yang hancur tak kuasa menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan tajam ke arah baju zirah roh yang lembut itu. Orang-orang kuat di King Realm hanya bisa meninggalkan pengantarnya saja. Jika mereka bisa mendapatkannya, tindakan penyelamatan hidup mereka akan ditingkatkan ke beberapa level. Tentu saja mereka hanya dapat melihat dan memikirkannya. Nilai senjata raja. Itu sangat menakutkan. Mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk dilelang. Tak bisa meraihnya sama sekali. Bukan hanya yang kuat di Shadowing Void Realm. Bahkan 3 ahli alam raja pun tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat ini. Itu sebenarnya adalah senjata raja yang bersifat defensif? Xiao Muran tampak terkejut. Awalnya ia mengira itu adalah serangan terhadap senjata raja. Tetapi ia tidak pernah mengira itu benar-benar pertahanan terhadap senjata raja. Tetapi, ada binar di matanya. Dibandingkan menyerang senjata raja, bertahan senjata raja lebih jarang.
Nilainya pasti tidak akan lebih rendah daripada menyerang senjata raja. Harus mendapatkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya yakin untuk menang. Segera, dia menoleh dan melirik Han Xinlan dan Huo Yun di sampingnya. Ditemukan bahwa reaksi kedua orang itu mirip dengannya. Baju zirah roh yang lembut ini pun tak dapat dielakkan. Aku penasaran apakah batu spiritual di tubuhku sudah cukup? Jika itu memang tidak cukup. Xiao Muran berpikir dengan sedikit kekejaman di matanya. Itu memang senjata raja. Yan Min tidak dapat menahan diri untuk berseru setelah melihat baju zirah roh yang lembut itu. Senjata raja. Bahkan dia belum pernah melihatnya. Bagaimanapun, jumlah senjata raja terlalu langka. Ada senjata raja di dinastian mereka. Tetapi bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sekalipun. Saya mendengar bahwa hanya Raja Yan saat ini yang memenuhi syarat untuk menyentuh senjata raja dan bahkan harta yang paling penting dari dinastian. Nenek Lan, bisakah kami mendapatkannya? Yan Min tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Lagi pula, kali ini dia hanya membawa 50 juta batu roh kelas rendah dan menghabiskan 10 juta untuk melelang pil Dewa Roh Embun Giok. Sekarang saya hanya punya 40 juta batu spiritual kelas rendah. Ingin mendapatkan senjata raja ini. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Tidak masalah, Putri. Kalau aku tidak bisa mendapatkan 40 juta, aku masih punya cara. Han Xinlan juga mengetahui nilai dari baju zirah roh yang lembut ini. Saya juga tahu ada dua rival kuat yang bersaing, dan mereka pasti akan bertarung sampai mati. Namun dia juga cukup percaya diri. Bagus. Yan Min mengangguk berulang kali, cukup percaya diri pada Nenek Lan. Namun Huo Yun adalah orang yang paling tidak percaya diri. Karena rusak. Bagaimana itu bisa menjadi senjata raja yang bersifat defensif? Huo Yun merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Master Pavilion mengirimnya ke sini dengan tujuan awal untuk menyelidiki kamar dagang King Ngun. Meskipun dia juga memiliki pikiran tentang senjata raja, batu spiritual yang diberikan kepadanya tidak banyak. Jika Anda ingin merebutnya dari dua kerajaan raja lainnya, kesulitannya tentu saja tidak kecil. Itu saja, lakukan yang terbaik. Huo Yun menggelengkan kepalanya dan pandangannya tertuju pada baju zirah lembut di meja lelang. Chu Wangqing melihat suasana menjadi semakin panas. Tanpa ragu, dia langsung berteriak. Senjata raja kelas rendah, pelindung roh lunak, harga awalnya 10 juta batu roh kelas rendah. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500.000. Pelelangan sekarang resmi dimulai. Setelah kata-kata itu terucap, banyak sekali orang yang menghirup udara dingin. Betapa berbedanya. Harga awalnya adalah 10 juta batu spiritual kelas rendah. Apakah ini senjata raja? Sambil mendesah, beberapa orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan tidak punya niat untuk berhenti di situ. Satu demi satu mereka juga mulai meneriakkan harga. 12 juta, 13 juta, 15 juta. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan. Mereka hanya ingin menikmati kecanduan lelang. 20 juta. Lalu, suara Han Xinlan terdengar perlahan. Dan saat Han Xinlan mulai menawar, Xiao Muran di sebelahnya juga segera berbicara. 25 juta. Huo Yun tidak mau kalah. 30 juta. Ketiga orang itu mulai menawar, dan harga Shaft Spirit Armor langsung melonjak hingga mencapai harga tertinggi yakni 30 juta. Langsung memecahkan rekor lelang pil transformasi Goid tadi. Keseluruhan rekaman berdurasi kurang dari 1/4 jam. Alis indah Chu Wangqing tak dapat menahan diri untuk berkedut. Betapa keterlaluan. Tetapi, bagaimanapun juga, itu adalah senjata raja. Wajar bila hal ini terjadi. 33 juta. Han Xinlan berbicara lagi atas nama dinastian. 35 juta.
Ekspresi Shaomuran tetap tidak berubah dan dia menaikkan harga menjadi 2 juta dengan acuh tak acuh. 36 juta! Huoyun mengerutkan kening, menggertakkan gigi dan berteriak. Tetapi begitu Huoyun selesai berbicara, Han Xinlan dan Shaomuran meliriknya. Jelaslah dia kekurangan uang dan tidak membawa banyak batu spiritual. Melihat ini, Shaomuran tidak bermaksud membuang waktu. Dia langsung berkata, 40 juta! Wow! Seluruh hadirin tercengang. Bahkan belum seperempat jam sejak pelelangan Soft Spirit Armor dimulai. Harganya sudah mencapai 40 juta. Itu 400.000 batu spiritual kelas menengah. Ini sudah merupakan sejumlah besar batu spiritual yang sebagian besar orang kuat di alam dan judis sini tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Bahkan mereka yang kuat di alam kekosongan yang hancur, tak dapat menahan desahan dalam hati. Inikah hakikat King Realm? Saya bisa meneriakkan 40 juta batu spiritual kelas rendah tanpa tersipu atau jantung berdebar. Ketika Yan Min mendengar Shaomuran meneriakkan harga 40 juta, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh melihat Han Xinlan. Namun Han Xinlan tampak tenang dan berbicara perlahan. Bab ke-81. Bab 81, Keraguan Shaomuran. 600.000 batu roh kelas menengah. 45 juta! Han Xinlan selesai berbicara. Yan Min tertegun. Secara total, mereka hanya memiliki 40 juta batu spiritual kelas rendah yang tersisa di tubuh mereka. Mengapa Nenek Lan berteriak 45 juta? Mungkinkah Nenek Lan masih menyimpan beberapa batu spiritual? Shaomuran juga melirik Han Xinlan dengan heran. Rupanya dia telah mendengar percakapan sebelumnya antara Yan Min dan Han Xinlan. Sebagai ahli alam raja, tidak peduli seberapa kecil pergerakan yang terjadi di sekeliling mereka tidak dapat lepas dari pendengaran mereka. Itu hal yang biasa untuk didengar. Tetapi dia terkejut, jadi Shaomuran tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Han Xinlan juga seorang pembangkit tenaga listrik alam raja, dan dia akan memiliki beberapa batu spiritual yang tersisa di tubuhnya. 50 juta! Dia segera berbicara. Mendorong harga Soft Spirit Armor menjadi 50 juta. 50 juta batu spiritual kelas rendah. Penonton yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menelan ludah mereka. Itu keterlaluan. Berapa tahun yang mereka perlukan untuk mendapatkan batu spiritual sebanyak itu? Saya khawatir itu sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ekspresi Yan Min juga sedikit berubah. Harga ini, itu sudah sangat tinggi. Bisakah Nenek Lan menemukan jawaban lebih banyak lagi? Yan Min menatap Han Xinlan. Meskipun tubuh Han Xinlan sedikit membungkuk, ekspresinya tetap tenang. Dia memejamkan matanya sedikit dan berkata pelan. 60 juta batu spiritual kelas rendah. Suara mendesing. Begitu harganya keluar, semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Astaga! 60 juta? Ini menaikkan harga menjadi 10 juta lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang Raja Walm yang kuat, sungguh mengerikan. Banyak ahli alam penghancur kekosongan juga diam-diam menyesalkan kehebatan para ahli alam raja. Terlebih lagi, Han Xinlan didukung oleh dinastian, dan wajar baginya untuk memiliki latar belakang yang kaya. Namun Shaomuran tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekte Yuan tempatnya berasal adalah sekte pertama di dinastian. Status dan kekuatannya hanya kalah dari keluarga kerajaan dinastian. Tentu saja latar belakangnya sendiri juga sangat memadai. Terlebih lagi, kakak laki-lakinya dan gurunya telah menyiapkan batu-batu spiritual yang cukup untuknya untuk senjata raja ini. Jadi dia pasti menang kali ini. Hanya, yang membuatnya bingung adalah, apakah Han Xinlan benar-benar memiliki begitu banyak batu spiritual? Dia memiliki banyak batu spiritual yang bagus. Tetapi jika pihak lain hanya ingin menaikkan harga dan dengan sengaja membuatnya menghabiskan lebih banyak batu spiritual untuk melelang senjata raja ini,
itu akan sedikit tidak nyaman. Memikirkan hal ini, mata Shaomuran tertuju pada Han Xinlan dan bertanya perlahan. Senior, 60 juta batu spiritual tidak banyak lagi. Aku mendengarmu berbicara pada putri ketujuh tadi, mengatakan bahwa kau hanya membawa 50 juta batu spiritual kelas rendah, dikurangi 10 juta yang dihabiskan untuk pil Dewa Roh Embun Giok yang sebelumnya dilelang putri ketujuh. Batu spiritual, masuk akal kalau Anda hanya memiliki 40 juta batu spiritual kelas rendah, bukan? Tapi sekarang, senior, Anda telah meneriakkan harga 60 juta. Dengan segala hormat, senior, bisakah Anda benar-benar menemukan 60 juta batu spiritual kelas rendah? Shaomuran mengangkat tangannya untuk memberi hormat, dan etika pun tampak jelas. Namun tidak ada banyak rasa hormat di matanya. Bagaimanapun, tingkat kultivasi pihak lain hanya sedikit lebih baik darinya. Jika perkelahian terjadi, masih belum jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Mendengar kata-kata Shaomuran, banyak orang di antara hadirin menajamkan telinga mereka. Tampaknya kekuatan kedua partai ini akan bertabrakan. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Semua orang kuat di alam kekosongan yang hancur juga memandang ke arah Nenek Lan dengan mata terbelalak. Hal yang paling tabu dalam pelelangan adalah menaikkan harga secara paksa saat Anda tidak mempunyai uang. Mereka juga paham bahwa orang di alam raja yang kuat seharusnya tidak menggunakan cara tercela seperti itu, tetapi mereka juga sangat penasaran. Jika Nenek Lan benar-benar melakukan ini, pasti menyenangkan untuk menontonnya. Melihat pemandangan ini, Yan Min merasa sedikit bersalah. Lagi pula, dia tahu latar belakangnya sendiri. 60 juta batu spiritual kelas rendah sama sekali tidak tersedia. Namun, Han Xinlan tampak tenang dengan senyum tipis di wajah tuanya. Apakah kamu murid dari Master Sekte Yuan Mentong? Han Xinlan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi menanyakan pertanyaan ini. Kalimat seperti itu langsung membuat seluruh hadirin menjadi gempar. Gerbang Yuan! Apakah dia Yuan Men yang ku kenal? Yuan Men, sekte pertama dinastian? Tidakkah kau menyangka bahwa bahkan orang-orang kuat dari sekte Yuan akan datang hari ini? Tidak heran dia begitu percaya diri. Dia ternyata adalah senior dari sekte Yuan. Dan sepertinya senior ini masih murid dari master sekte Yuan. Saya telah belajar banyak. Banyak sekali orang yang terkesima. Bahkan orang-orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan tidak dapat menahan ekspresi ketakutan di wajah mereka saat ini. Terutama Chu Biao dan Lin Hao. Mereka juga bertanggung jawab atas sekte tersebut, jadi mereka tentu tahu betapa mengerikannya klan Yuan yang juga merupakan sebuah sekte. Shaomuran tidak terkejut ketika Han Xinlan mengenali identitasnya, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk. Setelah selesai berbicara, dia menunggu Han Xinlan melanjutkan bertanya. Namun, Han Xinlan tidak menanyakan lebih jauh, melainkan perlahan mengangkat tangannya. Karena kamu sendiri yang mempertanyakannya, aku tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Saat kata-kata itu terucap, batu-batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya sayan tiba-tiba muncul di depan semua orang yang hadir. Berikut ini ada 600.000 batu spiritual kelas menengah. Lagi pula, aku juga tetua pelindung putri ketujuh, jadi aku tidak akan melakukan hal-hal kotor seperti itu. Apakah itu cukup? 600.000 batu roh kelas menengah melayang di udara, hampir memenuhi area di sekitarnya. Energi spiritual yang kaya tampaknya meluap. Banyak orang yang matanya terbelalak. Bahkan napas banyak pembangkit tenaga listrik Shadowing Void Realm menjadi berat. Ini adalah batu spiritual kelas menengah. Meskipun dari sudut pandang konversi, 600.000 batu spiritual kelas menengah setara dengan 60 juta batu spiritual kelas rendah, tidak ada seorang pun yang akan menukarnya seperti ini. Karena batu spiritual kelas menengah sendiri lebih berharga daripada batu spiritual kelas rendah, dan batas atasnya lebih tinggi. Jadi, jika Anda harus menukar 600.000 batu spiritual kelas menengah dengan batu spiritual kelas rendah,
dapat ditukar dengan sedikitnya 80 juta batu spiritual kelas rendah. Sejumlah besar batu spiritual kelas menengah. Kecuali 3 ahli alam raja yang hadir, siapa yang pernah melihat pemandangan seperti itu? Semua orang ingin mencongkel mata mereka dan melihat lebih dekat. Ada juga beberapa pria kuat di alam danju yang tidak peduli dengan pendapat di sekitarnya, dan bahkan duduk bersila untuk mulai mempraktikkan gerakan mereka. Energi spiritual yang dilepaskan dari 600.000 batu spiritual kelas menengah saja sudah cukup untuk meningkatkan konsentrasi beberapa tingkat. Jika Anda berlatih sedikit saat ini, efeknya akan jauh lebih baik daripada latihan biasa. Bukankah akan sia-sia jika Anda tidak berlatih? Maafkan saya, senior, junior sayalah yang lalai. Melihat pemandangan ini, Shao Muran tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan segera mengulurkan tangannya untuk meminta maaf. 600.000 batu spiritual kelas menengah. Sungguh tindakan yang murah hati. Dia juga memiliki banyak batu spiritual kelas menengah di tubuhnya, tetapi tidak sebanyak ke-600.000. Sepertinya agak sulit untuk mendapatkan baju zirah roh lunak ini. Tidak apa-apa, biarkan saja pelelangannya berlanjut. Han Xinlan dengan santai memasukkan 600.000 batu roh kelas menengah ke dalam cincin penyimpanan, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tetapi ketika matanya terpejam, ada secercah ketidakpuasan. Jelas saja, dia masih sedikit tidak puas dengan keraguan Shao Muran. Chu Wangqing juga tercengang oleh 600.000 batu roh kelas menengah. Dia tertegun sejenak, lalu bereaksi setelah mendengar kata-kata Han Xinlan. Dia langsung berkata, "Keluarga kerajaan dinasti Dayan menawarkan 60 juta batu roh kelas rendah, dan senior, apakah kalian perlu menawar?" Sambil berkata demikian, dia menatap Shao Muran. Lagi pula, harga 60 juta batu spiritual kelas rendah. Kecuali kedua orang ini dapat bersaing, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk campur tangan. Bahkan Huo Yun, yang juga seorang Raja Walm, hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah saat ini. Tidak mungkin, batu rohku masih terlalu sedikit. Tentu saja Shao Muran tidak berhenti menawar. Sebaliknya, ia langsung berteriak. 70 juta. Melihat Shao Muran menaikkan harga 10 juta lagi dengan begitu cepat, Han Xinlan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening kali ini. Berapa banyak batu spiritual yang disiapkan Yuan Men untuk bocah ini? Begitu percaya diri? 80 juta! Han Xinlan segera mengajukan tawaran lain, kali ini dengan nada marah dalam suaranya. Bab ke-82. Bab 82, harga selangit sebesar 90 juta. Ada juga harta karun. 80 juta. Shao Muran ragu sejenak ketika mendengar harga yang diteriakkan oleh Han Xinlan. Harganya agak terlalu tinggi. Namun mengingat kelangkaan senjata raja, senjata itu pasti bernilai banyak batu roh. Hanya, dengan jumlah batu spiritual yang dibawanya, dia mungkin tidak dapat terus bersaing dengan Han Xinlan. Dia ragu sejenak dan akhirnya berbicara perlahan. 88 juta! Ini semua batu spiritual yang dimilikinya. Lebih jauh ke atas. Tidak banyak lagi yang bisa ditambahkan. Meskipun dia masih memiliki banyak harta karun di tubuhnya, namun nilai harta karun tersebut tidak lebih rendah dari senjata raja, jadi mustahil baginya untuk menganggap harta karun tersebut sebagai senjata raja. 90 juta! Melihat pemandangan ini, Han Xinlan secara alami tahu bahwa Shao Muran telah sampai pada akhir. Jadi dia tidak ragu untuk meneriakkan harga yang tidak akan pernah bisa ditawarkan oleh Shao Muran. 90 juta batu spiritual kelas rendah. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Terutama Chu Wangqing. Dia pernah menjadi tuan rumah lelang, dan nilai total tertingginya hanya 900.000 batu spiritual kelas menengah. Dan sekarang, senjata raja ini sendiri bernilai 90 juta batu spiritual kelas rendah, sungguh keterlaluan. Semua penonton di tempat kejadian sangat terkejut.
Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat pelelangan senjata raja. Lagi pula, selama bertahun-tahun, hanya sedikit lelang yang menghasilkan senjata raja. Bisa dikatakan sangat langka. Hanya muncul beberapa kali. Tidak banyak orang yang tahu berapa harga senjata raja saat dilelang. Tapi kali ini, mereka semua tahu itu. 90 juta batu spiritual kelas rendah. Hampir mendekati 100 juta. Itu keterlaluan. Di lantai 3, Zhao Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentak ketika mendengar ini. Dia menduga senjata raja itu sangat berharga, tapi dia tidak menyangka benda itu akan seberharga itu. Penilaian pendapatan dari lelang tingkat SS harus stabil. Ada senyum di wajahnya, tetapi matanya tidak bisa menahan pandangan ke bawah. Matanya tertuju pada Zhao Jing. Tetapi saya menemukan bahwa orang ini tampaknya tidak tertarik sama sekali pada King Weapon. Bahkan tidak melihat dua kali. Dan harga setinggi langit sebesar 90 juta itu tampaknya tidak berdampak apapun padanya. Lihat ini, pihak lain tampaknya tidak peduli sama sekali dengan senjata raja ini. Hal ini langsung membuat Zhao Xian tertarik. Ada orang yang bisa memandang rendah King Weapon, setidaknya seluruh dinasti yang tidak ada. Bahkan raja yang paling mulia pun tidak dapat memandang rendah raja senjata. Atau, Zhao Jing berasal dari dinasti lain, atau bahkan dinasti lain, dan telah melihat banyak senjata raja, jadi dia mengabaikan senjata raja. Salah satu. Hanya saja, mereka yang tidak tahu menjadi tidak takut, dan mereka tidak mengerti King Weapon sama sekali. Namun pihak lainnya juga merupakan orang kuat di lapisan ke-6 alam kekosongan yang hancur, jadi mustahil baginya untuk tidak memahami betapa berharganya senjata raja. Aku jadi penasaran, kekuatan macam apa mereka? Zhao Xian menyipitkan matanya, merasa sedikit lebih penasaran. Ia pun tak menyangka lelang kali ini justru mendatangkan ikan besar yang misterius. 90 juta batu spiritual kelas rendah untuk pertama kalinya. 90 juta batu spiritual tingkat rendah untuk kedua kalinya. Chu Wangqing meneriakkan harganya, dan tatapannya tertuju pada Xiao Muran. Melihat pihak lain telah berhenti menawar, dia juga mengerti. Harganya tidak akan berubah. Jadi dia bicara perlahan. 90 juta batu spiritual kelas rendah untuk ketiga kalinya. Selamat kepada keluarga kerajaan dinasti Dayan atas keberhasilan mereka melelang 90 juta batu spiritual kelas rendah. Setelah kata-kata itu terucap, Yan Min yang tengah bersandar di pagar, menghela napas lega dan hampir melompat kegirangan. Han Xinlan juga menghela napas lega. Namun saya masih sangat percaya diri. Dia membawa 600.000 batu spiritual kelas menengah, dan dengan mengurangi batu spiritual kelas rendah, dia dapat memiliki 70 hingga 80 juta batu spiritual kelas rendah. Ditambah dengan 40 juta batu spiritual kelas rendah yang dibawa putri ketujuh, totalnya lebih dari 100 juta batu spiritual kelas rendah. Alasan mengapa dia membawa 600.000 batu spiritual kelas menengah sepenuhnya karena kepribadiannya, dan dia akan membawa banyak batu spiritual bersamanya untuk dipersiapkan. Dia tidak percaya bahwa Xiao Muran dapat membawa begitu banyak batu spiritual. Petugas menempelkan label pada baju zirah roh lunak. Seluruh hadirin pun berdiskusi dengan sengit. Harga selangit 90 juta yuan, perjalanan hari ini sungguh sepadan. Siapa bilang tidak? Dan aku tidak menyangka akan menarik putri ketujuh Yan untuk datang, dan bahkan menyaksikan beberapa ahli alam raja saling bersaing. Hidup ini sepadan. Jika ditempatkan di Great Yan, pelelangan tingkat ini akan memiliki batasan besar. Saya khawatir bahkan mereka yang berada di bawah pencapaian agung alam penghancur kekosongan tidak akan bisa masuk. Saya tidak menyangka orang biasa seperti kami bisa masuk kali ini. Terakhir kali aku melihatnya, aku benar-benar tidak menyesali apapun dalam hidupku. Banyak pemirsa dengan tingkat kultivasi rendah mendesah. Namun beberapa orang kuat di alam pengumpulan dan bahkan alam penghancur kekosongan menggelengkan kepala dan mendesah. Meskipun cukup menyenangkan untuk menontonnya kali ini. Tetapi,
Sungguh disayangkan aku tidak mendapatkan harta karun. Namun, tidak ada yang dapat kita lakukan. Terlalu banyak nama besar yang datang ke pelelangan kali ini. Selama diskusi yang memanas, banyak penonton berencana untuk berbalik dan pergi. Tetapi mereka yang menyadari ada yang tidak beres segera mengangkat alisnya. Itu tidak benar. Mengapa juru lelang cantik itu tidak keluar? Sialan, masih ada bayinya! Seseorang berseru. Hal itu segera menarik perhatian semua orang lagi. Baru saat itulah orang-orang menyadari bahwa Chu Wangking masih berdiri di panggung lelang tanpa niat untuk pergi. Melihat ini, Xiao Muran yang masih sedikit kecewa, tiba-tiba matanya berbinar. Dan sayang, Han Xinlan masih tenggelam dalam kegembiraan karena memenangkan senjata raja, tetapi ketika dia melihat situasi ini, wajah tuanya yang agak lapuk tak dapat dipungkiri memiliki kerutan. Di samping itu, dia baru saja menghabiskan 90 juta batu spiritual kelas rendah untuk melelang senjata raja, dan sekarang dia hanya memiliki sekitar 30 juta batu spiritual kelas rendah yang tersisa. Jika ada harta karun lainnya, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menawar dengan Xiao Muran. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Tentu saja ini merupakan kejutan besar bagi penonton. Mereka mengira King Wapen sudah merupakan babak akhir yang megah. Mendadak, benar-benar ada bayi, dan dapat mengalahkan King Wapen untuk menjadi grand final. Bayi ini tidak boleh lebih lemah lagi, kan? Tiba-tiba seluruh tempat menjadi heboh. Semua mata penonton tertuju pada Chu Wangking, ingin melihat harta apa yang terakhir ini. Haha, seperti yang kamu pikirkan. Selanjutnya, ada harta karun lainnya, yang juga merupakan harta karun terakhir dalam lelang ini. Kata-kata tegas Chu Wangking langsung menimbulkan sorak-sorai di tempat kejadian. Para penonton tersipu dan menantikannya. Lantai kedua. Han Xinlan mengepalkan tangannya dan hanya bisa berdoa dalam hatinya agar harta ini tidak terlalu menarik. Xiao Muran sangat gembira. Huo Yun tak dapat menahan rasa tertariknya, bertanya-tanya apa sebenarnya harta karun terakhir ini. Kemampuannya melampaui King Wapen, jadi saya kira nunda. Dia bergerak dengan tangan kosong. Sebuah buku giok yang tampak seperti ditempa dari batu giok putih tiba-tiba mendarat di panggung lelang. Yang menyertainya adalah suara Chu Wangking. Ini adalah tinju Vajra 100 pemurni yang merupakan seni bela diri terbaik di tingkat bumi. Ledakan. Saat kata-kata itu terucap, seluruh tempat tiba-tiba mendidih seperti air mendidih. Bab ke-83. Bab 83, seni bela diri terbaik di tingkat bumi. Seluruh penonton menjadi gila. Seni bela diri tingkat atas tingkat bumi. Ya Tuhan, hari macam apa ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu. Semua penonton terkejut dan tidak mempercayai mata mereka. Karena ini sangat mengejutkan. Belum lagi penonton biasa, bahkan orang-orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan semuanya tercengang dan mata mereka terbelalak. 3 pembangkit tenaga listrik alam raja yang berada di lantai kedua berdiri dengan suara desiran. Itu sebenarnya seni bela diri terbaik di bumi. Wajah Xiao Muran penuh dengan keterkejutan dan matanya menampakkan ketidakpercayaan. Meskipun dikatakan bahwa seni bela diri lebih langka daripada seni bela diri lainnya. Namun setelah tingkatnya mencapai di atas permukaan bumi, celah antara keduanya sebenarnya tidak terlalu besar. Seni bela diri dan teknik tingkat tinggi sangat langka. Belum lagi, apa yang ada di meja lelang sekarang adalah seni bela diri lokal kelas atas. Tahukah Anda, melihat seluruh dinastian, tidak ada seni bela diri tingkat surga? Ya, tidak satu pun. Tingkatan tertinggi dari seni bela diri adalah yang terbaik di tingkat bumi. Dan seni bela diri yang dapat mencapai tingkat tertinggi. Ada kurang dari 10 buku di seluruh dinastian. Setiap buku cukup bagi sekta untuk menganggapnya sebagai harta karun untuk menekan sekta tersebut. Bahkan sekta pertama, sekta Yuan, tidak terkecuali.
Ini menunjukkan betapa besarnya keterkejutan yang ditimbulkan oleh seni bela diri lokal tingkat atas ini kepada semua orang. Di sisi lain, ekspresi Han Xinlan tiba-tiba berubah. Putri, kita akan menunggu beberapa saat. Saya khawatir kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Wajah Yan Min juga sangat serius saat ini. Sebagai putri ketujuh, dia tidak tahu segalanya. Dia juga tahu apa itu seni bela diri tingkat atas. Apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkannya. Meskipun batu-batu spiritual mungkin tidak cukup, mereka masih memiliki beberapa harta, dan bersama-sama mereka mungkin masih memiliki beberapa kesempatan. Namun, Han Xinlan merasa itu tidak cukup aman. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan selembar batu giok dari tangannya dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Mata Huo Yun juga terbelalak, dan dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Seni bela diri terbaik di dunia. Tidak. Masalah ini serius dan harus dilaporkan kepada Master Pavilion sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan selembar batu giok ungu dari cincin penyimpanan. Tetapi dia tidak menghancurkannya, tetapi pikiran spiritualnya diserap ke dalamnya. Tetapi sekelompok orang kuat di alam kekosongan yang hancur di bawah sudah menjadi gila pada saat ini. Cepat! Beritahu sekte itu segera. Seni bela diri terbaik di dunia. Jangan sampai Anda melewatkannya. Tapi ada 3 pusat kekuatan alam raja di atas. Kita tidak bisa peduli lagi tentang itu. Bahkan jika para ahli alam raja mengambil tindakan, kita harus melakukan yang terbaik. Mereka telah menghabiskan banyak batu spiritual untuk memperjuangkan harta karun sebelumnya. Kita harus memenangkan seni bela diri tingkat atas ini. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan nama keluarga kerajaan dinastian dan klan Yuan. Seni bela diri tingkat atas tingkat bumi, jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan menjadi rahasia mengerikan yang bisa menggandakan kekuatan sekta mereka. Bagaimana itu bisa terlewatkan? Baik sekta tombak emas maupun sekta tombak perak mulai mengambil tindakan pada saat ini. Zhao Xian, di sisi lain, duduk di lantai 3 dengan ekspresi tenang, tidak terkejut dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, kelangkaan seni bela diri tingkat atas di tingkat bumi bahkan sedikit lebih rendah daripada senjata raja. Jika Anda bersikeras menekan salah satu ujungnya, keterampilan terbaik di tingkat bumi mungkin mampu melakukannya. Memikirkannya, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melirik Zhao Jing. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya sedikit. Minggu ini, Zhao Jing hanya tampak terkejut setelah melihat seni bela diri terbaik di dunia. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan duduk dengan tenang di kursinya. Melihat ini, Zhao Xian semakin yakin bahwa identitas Zhao Jing pasti tidak sederhana. Melihat rumah lelang besar itu begitu sibuk sehingga hampir berubah menjadi pasar sayur. Keras dan berisik. Chuang Qing tidak banyak bicara, dia juga terkejut. Ketika dia mengambil cincin itu dari Zhao Xian dan melihat seni bela diri tingkat atas ini, dia sudah sangat terkejut. Tidak pernah memikirkannya. Saya dapat melihat seni bela diri tingkat atas yang dikabarkan ada di daerah terpencil di utara ini. Saya bahkan tidak menyangka bahwa Presiden Zhao begitu berani hingga dia bisa melelang semua seni bela diri terbaik. Sungguh luar biasa. Siapakah Presiden Zhao ini? Dia dipenuhi dengan emosi. Namun, dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Setelah beberapa saat kebingungan, dia membuka bibir merahnya dan berkata perlahan. Seni bela diri tingkat atas 100 telapak Vajra pemurnian. Harga awalnya adalah 20 juta, pelelangannya telah resmi dimulai sekarang. Setelah teriakan itu, suasana menjadi hening sejenak. Segera setelah itu terdengar suara-suara. Saya punya teknik kelas rendah yang ingin saya gunakan untuk mengimbangi batu spiritual. Bisakah saya menggunakan pil penghancur kekosongan sebagai batu spiritual? Saya memiliki. Satu persatu, orang-orang kuat di alam kekosongan yang menghancurkan mengulurkan tangan mereka. Mereka mungkin tidak punya banyak batu spiritual, tetapi mereka pasti punya banyak harta. Sebelumnya, senjata raja jelas tidak mampu bersaing dengan dinastian dan sekta Yuan.
Tetapi sekarang, dinasti yang jelas tidak memiliki banyak batu spiritual. Tanpa pesaing besar, peluang mereka masih tipis, tetapi patut dicoba. Aku, Sekta Tombak Emas, dapat menggunakan harta spiritual khusus untuk mengimbangi batu spiritual. Sekta Tombak Praku dapat mengeluarkan harta spiritual khusus dan 10 ramuan kelas 6 untuk mengimbangi batu spiritual. Bahkan Chu Biao dari Sekta Tombak Emas dan Lin Hao dari Sekta Tombak Perak juga berdiri dan bergabung dalam barisan. Kebanyakan orang mungkin tidak dapat menanggapi adegan ini. Karena jumlah orangnya terlalu banyak, bagaimana kita bisa mengatasinya? Hal yang sama berlaku untuk Chu Wangqing. Dia panik pada awalnya. Begitu banyak orang kuat mengeluarkan harta mereka untuk mengimbangi batu roh. Situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam pelelangan sebelumnya. Namun tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Ingat semua kata dalam pikiran Anda yang ingin Anda gunakan untuk mengimbangi batu spiritual, dan segera balas satu persatu. Keterampilan tingkat rendah dapat digunakan untuk mengurangi 400.000 batu spiritual tingkat rendah. Pil pemecah kekosongan dapat digunakan untuk mengurangi 8 juta batu roh kelas rendah dari batu roh kelas rendah. Dia berbicara dengan tertib dan tanpa kepanikan sedikit pun. Di lantai 3, Zhao Xian juga cukup terkejut saat dia melihat Chu Wangqing yang menangani kejadian itu dengan tenang. Tampaknya juru lelang yang direkrut kali ini memang memiliki 2 keterampilan. Akan tetapi, nilai sebagian besar harta karun yang diambil oleh orang-orang kuat di alam Sharing Void tidak terlalu tinggi. Tentu saja, ketika saya katakan terlalu tinggi di sini, maksud saya itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan harga awal sebesar 20 juta. Biasanya, itu pasti akan menjadi harga yang sangat tinggi. Tetapi di hadapan 20 juta batu spiritual kelas rendah, itu tentu saja tidak cukup. Namun nilainya tidak tinggi dan dapat ditumpuk. Misalnya, seorang pria kuat di alam kekosongan yang menghancurkan mengeluarkan beberapa ramuan kelas 5, beberapa ramuan kelas 6, keterampilan tingkat bumi, dan 3 seni bela diri tingkat bumi. Dapat dikatakan, banyak sekali uang yang dikeluarkan. Hanya saja, penggarap independen secara alami lebih rendah daripada sekta. Beberapa harta karun spiritual khusus yang diambil oleh Sekta Tombak Emas bernilai tinggi, ditambah beberapa ramuan kelas 6, dan bahkan senjata spiritual tingkat atas. Sekta Tombak Perak juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan nilai harta karun yang dihasilkannya tidak lebih rendah dari Sekta Tombak Emas. Banyak sekali penonton yang terpana melihat ini. Seni bela diri tingkat atas itu sendiri cukup mengejutkan. Tetapi sekarang, banyak sekali sekta dari dinasti yang agung yang menghabiskan kekayaan mereka untuk mengimbangi batu roh agar dapat bersaing memperebutkan seni bela diri tingkat atas. Itu sebenarnya lebih mengejutkan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini baru permulaan. Bab ke